Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa sallallahu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa adalla wa azilla wa uzalla wa adlima wa udlama wa aj'ala min jahal 'alayhi wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa yu'tihi ajran 'azima wa man يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Para jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, hafizahullah. Alhamdulillah kita bersama kembali. InsyaAllah kita pada pertemuan yang keempat. Dan bulan ini, setelah sebelumnya kita membahas terkait tentang bagaimana Al-Quran diturunkan mulai dari ayat 105 sampai 113. Lalu kemudian pembelaan atau menjadi pengacara bagi orang yang melakukan kesalahan. Lalu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW berupa Al-Quran, berupa ilmu hikmah. Selanjutnya adalah berkaitan dengan informasi atau pembicaraan yang terselubung, atau kemudian bisik-bisik rasanya. Apakah kemudian diperkenankan atau tidak? Qala Allah Ta'ala la khayra, ayat 119 dari surat An-Nisa. La khayra, tidak ada kebaikan itu mawujud fi katsirin, di dalam apa yang dilakukan orang banyak, min najwahum, dari bisikan-bisikan katsirin mereka, illa, kecuali menjadi baik, man, orang, amaro, yang menyuruh siapa man, menyuruh bisyadaqatin, dengan sedekah, au ma'rufin, atau menyuruh perbuatan baik, au islahin, atau mendamaikan bainan nasi, di antara manusia yang bertikai. Waman, adapun orang yang melakukan siapa man, dari kepada itu sedekah, menyuruh kebaikan, mendamaikan di antara manusia, melakukan hal itu ibtigha'a mardatillah, karena mencari ridhonya Allah. Fasawfa nu'tihi, maka akan memberikan siapa kami hu pada man
memberikan ganjaran pada pahala maupun iman yang besar. Jadi kemarin kita sudah bahas bagaimana seseorang kemudian membicarakan sesuatu yang pembicaraannya itu merasa bahwasanya tidak diketahui oleh orang banyak, meskipun apa yang mereka bicarakan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dia mengira bahwasanya yang penting orang lain tidak tahu. Padahal bahwa ma'an bidu bayyituna ma la yarduna qaul. Padahal apa yang dia bicarakan itu sebenarnya Allah sedang menyertai mereka. Bahasa Allah untuk membuat kita itu ngerti bahwa ya'lamu alimul ghaib wasyahada. Allah itu mengetahui yang gaib dan Allah juga mengetahui yang nampak. Nah, mereka melakukan pembicaraan di malam hari, kemudian bisik-bisik sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain, lalu kemudian rencana apa yang diucapkan itu direalisasikan, kemudian terjadilah maka sehingga kemudian Rasulullah SAW hampir saja kemudian memberikan keputusan hukum yang kemudian tidak sesuai dengan kebenaran. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada Rasulullah SAW berupa Al-Quran, berupa sesuatu yang diperlihatkan Allah, berupa ilmu hikmah, sehingga gagallah upaya mereka yang mereka rahasiakan itu tadi. Jadi keputusan Nabi tetap benar. Nah, pada ayat berikutnya la khayra fi katsirin. Kata Allah ini la khayra fi katsirin. Tidak ada kebaikan di dalam sesuatu yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Mimma yusiruhul qaum. Ya, satu kaum kemudian menyembunyikan sesuatu. Lalu kemudian min najwahum, dari apa yang mereka bicarakan secara sembunyi-sembunyi, berbisik-bisik. Illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin, kecuali pembicaraan-pembicaraan yang isinya adalah memerintahkan perbuatan berupa sedekah atau perbuatan ma'ruf, perbuatan baik yang lain, atau dalam rangka mendamaikan di antara manusia. Oh, kalau itu ya, kalau seperti itu ya mesti baik. Jadi kalau ada orang berbincang-bincang sesuatu, kemudian apakah perbincangannya itu baik atau enggak? Ya enggak baik, kecuali isinya adalah memerintahkan sedekah, memerintahkan amal ma'ruf, dalam rangka mendamaikan di antara dua kelompok, dua orang yang kemudian bertikai. Itu baru baik. Gak apa-apa kalau kemudian kita ini membincangkan sesuatu tanpa ketahuan orang, tapi bencananya adalah bencana sedekah, biar tidak ketahuan orangnya. Nanti besok bagaimana kita punya program ini dalam rangka enggak, orang lain tidak tahu, tidak masalah kalau tujuannya sudah kok. Begitu juga tujuannya untuk melakukan amal ma'ruf, oke, tidak masalah. Atau ada kelompok yang kemudian bertikai, lalu kemudian dia ingin menjadi penengah, juru damai. Ya bagus kalau begitu. Apalagi itu terjadi di antara kaum muslimin, antara satu dan yang lain. Karena di Al-Quran sendiri kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu antara satu dan yang lain itu saudara, namanya saudara seiman. Orang mukmin dimanapun tempatnya mereka saudara seiman. Makanya kalau antara orang mukmin satu dan yang lain mau menjadi hubungan, disebutkan silaturahim seagama. Tapi yang benar silaturahim itu adalah silaturahim antar hubungan rahim, hubungan kekerabatan. Ya, makna silaturahim yang asli itu menyambung hubungan rahim. Namanya rahimnya rahim darah.
Tapi kalau silaturahim menyambung hubungan rahim kok bukan ada hubungan darah, berarti hubungannya itu kemungkinan hubungan agama. Jadi, tapi kalau ada hubungan silaturahim antar warga itu tidak cocok. Tidak ada rahim antar warga, tidak ada ya. Jadi agamanya beda. Insya Allah kita akan melakukan silaturahim antar warga. Yang punya rahim, ya rahimnya rahim warga, ya rahim warga yang benar. Rahim itu apa? Rahim hubungan darah kita sama adik-adik kita itu rahim. Makanya jangan gampang mengeluarkan dalil fadilahnya silaturahim, tapi silaturahimnya bukan kepada orang yang punya hubungan famili. Lalu kemudian dikasih dalil apa? Man arada an yubsata fi rizqi wa yuzadu bil athari fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya lapang, kemudian umurnya ingin panjang barokah, jadilah silaturahim. Tak tahu maksudnya silaturahim, pokoknya ketemu siapapun datang, yaitu enggak pas. Yang benar kalau ingin barokah umurnya, rezekinya lapang, kuatkan hubungan rahim dengan orang-orang yang memiliki hubungan rahim. Itu yang paling kuat. Jadi datangi, karena nanti ayat-ayat Al-Quran itu prioritas itu rahim dulu. Tetangga aja masih berdua, masih beberapa tetangga itu ya. Karena di Al-Quran itu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba baru wal yatama wal masakin. Yang wal jari dzil qurba itu masih lama tetangga itu. Sembah Allah dengan sekutukan apapun. Kebaikan diprioritaskan pertama wabil walidain, kedua orang tua. Baru kemudian wabil qurba. Hubungan yang baik setelah orang tua adalah dengan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Nah itu baru disebut silaturahim. Itu yang paling pas. Nah, amarah di sedekah ini, ketika ada orang berbincang-bincang untuk memerintahkan sedekah, al ma'rufin atau melakukan perbuatan baik, menyuruh melakukan perbuatan baik, au islahin bainan nas atau mendamaikan di antara manusia, terutama kaum muslimin, karena di Al-Qur'an innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang mukmin itu antara satu dan yang lain itu bersaudara, maka kalian damaikan di antara saudara-saudara kalian. Ini orang mukmin terutama. Nah, kita kalau punya, kadang kita kan jadi provokator, suka memprovokasi. Nah, kita ini punya tetangga atau kemudian negara tetangga disebut negeri jiran itu jiron itu maknanya apa? Tetangga. Al-jar itu tetangga. Negeri jiran berarti negeri tetangga. Yang kemudian mereka agamanya agama Islam, bahkan antara satu dan yang lain itu bersaudara. Nah, ketika ada problem, ada masalah, ada perebutan lahan dan seterusnya, kita jangan malah jadi provokator, malah memprovokasi semakin menjadi masalah. Justru innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Kita yang sebisa mungkin menjadi juru damai, yang bagian islah bainan nas. Karena setiap kalimat yang kita ucapkan, pembicaraan yang kita ucapkan, komunikasi yang kita lakukan, di mana-mana sharing yang kita lakukan di mana-mana itu semuanya tidak ada nilai kebaikan, nggak ada, kecuali isinya itu tiga itu: memerintahkan sedekah, peruntukan bagi orang-orang yang memang layak untuk menerima sedekah, atau melakukan hal-hal yang mengandung ma'ruf, apa saja yang bisa mendatangkan kebaikan. Ma'ruf itu segala sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan. Entah caranya apa saja kata, pokoknya kayak di Al-Quran wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan apa saja yang bisa mendatangkan kebaikan. Makanya kadang kan dari wa ashiruhunna bil ma'ruf itu kan
salah dalam mempraktikkan di lapangan, dalam rumah tangga. Wa'asyiruhunna bil ma'ruf itu mengira pergaulan istri dengan baik, pokoknya istri harus itu suami, harus taat, harus ini, apapun kecenderungannya itu kemudian dihalangi semua. Alasannya saya mau membuat kamu ini menjadi orang baik dan taat beribadah, bla bla bla. Ya gak pas. Karena sebenarnya di Al-Quran Allah gak pernah menyuruh mempergauli istri itu untuk murni ikut suami, kenal sama Allah dan itu. Tapi wa'asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan apa saja yang bisa mendatangkan kebaikan. Ternyata ya, ketika kita menikahi istri kita yang kemudian dia ternyata seorang sarjana, jurusannya apa? Jurusannya pendidikan, kecenderungannya itu mengajar, maka pergauli dia. Kemudian biarkan dia dengan profesinya itu senang untuk mengajar di lembaga-lembaga formal. Laki-laki sebagai seorang suami hanya mengarahkan. Itu namanya mempergauli dengan baik. Ternyata dia ekonom, urusan ekonomi pendidikannya, akhirnya pandai dalam urusan macam-macam. Ya gak apa-apa, biarin saja, tapi kamu harus bisa mempergauli dengan cara yang baik, diarahkan saja. Itu namanya apa? Wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Nah, kalau urus jurusan politik gimana? Ternyata maunya berpolitik, apakah harus dipaksa di luar obsesinya? Ya jangan, itu namanya tidak menggauli dengan ma'ruf, tidak menggauli dengan baik. Maka pemahaman wa'asyiruhunna bil ma'ruf, mempergauli istri dengan ma'ruf itu bukan seorang suami mengintervensi seorang istri untuk melakukan apa saja sesuai keinginan suami. Itu namanya bukan menggauli dengan baik. Apalagi penerapan dalilnya kurang tepat lagi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki itu katanya jadi pimpinan perempuan. Di mana ada qawwamun, gimana pimpinan? Ini qawmayaqumu, qawwam, pakai qawwam itu tidak ada laki-laki adalah pemimpin perempuan. Justru mubalaghah itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Para laki-laki qawwamun itu adalah orang-orang yang lebih banyak tanggung jawabnya 'alan nisa'i, atas perempuan. Laki-laki itu lebih banyak tanggung jawabnya atas perempuan. Kenapa laki-laki lebih banyak bertanggung jawab? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Sebab karunia yang Allah berikan kepada laki-laki itu lebih daripada karunia yang Allah berikan kepada perempuan. Dari sisi mana? Dari sisi fisik sudah beda. Ya, dari sisi fisik sudah beda. Makanya perempuan itu kan kalah dari laki-laki separuh. Agama mereka kurang dari sisi agama. Laki-laki nggak ada ceritanya laki-laki 1 bulan kemudian berhenti sholat gara-gara datang bulan. Tapi kalau perempuan akan terjadi itu, maka kurang agamanya. Kemudian Rasulullah menyebut laki perempuan itu kurang akalnya. Akalnya kurang dibandingkan sama laki-laki. Buktinya ketika harus menjadi saksi perempuan, perbandingannya 1:2. Karena lemah mereka dari sisi akal. Sehingga laki-laki cukup 1, perempuan harus 2. Kalau laki-laki 2, berarti perempuan 4. Nisfurrojul. Sehingga yang lebih banyak memiliki tanggung jawab itu bukan perempuan, tetapi yang lebih banyak tanggung jawab itu adalah laki-laki, karena karunia yang Allah berikan pada laki-laki itu lebih besar daripada karunia yang Allah berikan pada perempuan. Nah, dari sini baru diambil kesimpulan, oh kalau begitu yang lebih banyak tanggung jawabnya, lalu kemudian dia yang menanggung bebannya si perempuan, berarti perempuan harus memposisikan laki-laki sebagai
dalam rumah tangga. Logikanya kan ibu, kamu kan saya yang membantu, yang menafkahi kamu, saya, yang ini saya. Masa kemudian kamu nggak mau jadi bawahan saya bilang bayarin kamu, yang gaji kamu, yang ini kamu. Tugas itu ditanya saya semua. Maka pantasnya kamu mengikuti apa yang saya suruh. Jadi akhirnya dimaknai umum laki-laki itu pemimpin. Tapi ya itu kan dalil yang dipakai perempuan. Perempuan itu dalilnya apa? Laki-laki lebih banyak tanggung jawabnya terhadap perempuan, harus mencari nafkah dan yang lain. Maka kemudian perempuan harus memposisikan laki-laki sebagai pemimpin yang siap untuk dipatuhi. Tapi kemudian dalilnya laki-laki, jangan pakai dalil al-rijal qawwamuna 'alan nisa. Masalah. Kamu tahu nggak laki-laki itu? Laki-laki itu lebih banyak tanggung jawabnya terhadap perempuan. Menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Apa yang saya mau kamu harus ikuti. Ya nggak benar juga. Dalilnya laki-laki itu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Laki-laki itu harus memegang dalil mempergauli istri-istri itu dengan cara yang ma'ruf. Hati-hati kadang salah memegang dalil rumah tangga berantakan. Jadi dalilnya laki-laki yang dipakai oleh laki-laki al-rijal qawwamuna 'alan nisa, yang perempuannya dalilnya yang dipakai apa? Ashiruhunna bil ma'ruf. Akhirnya dia bisa bantah. Kamu gak pernah memperlakukan saya dengan ma'ruf, dengan baik kok. Untuk apa saya menuruti kamu? Yang laki-laki gak penting menggauli istri dengan ma'ruf. Yang penting apa? Perempuan harus ikut kepada suaminya. Itu salah menggunakan apa? Dalil, atau salah menggunakan dalil. Kadang disebut kalimat haqqin urida bil batil, itu tadi. Kalimatnya hak tapi penggunaannya apa? Batil, salah. Nah ini kasus yang terjadi bahwasanya ketika Tu'mah ibn Ubayd kemudian memfitnah Sayyidina Qatadah bin Nu'man, kemudian mengambil barang dari Qatadah bin Nu'man lalu diletakkan di tempatnya orang Yahudi yaitu Zaid kemudian bin Samit, maka kemudian terjadi fitnah. Ketika terjadi fitnah, Rasulullah SAW hampir saja kemudian terjebak. Kenapa? Karena berdasarkan bukti barang yang diambil itu memang berada di tempatnya orang Yahudi berdasarkan bukti. Sementara memang sengaja bukti dikabulkan seperti itu. Untungnya Rasulullah SAW diberi Quran oleh Allah, diberi ilmu hikmah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Rasulullah itu diajari ilmu yang sama sekali tidak diketahui, sehingga apapun yang terjadi yang menurut informasi dan data itu mestinya ini yang salah, tapi untuk Nabi Muhammad enggak. Yang salah itu bisa benar. Nah, jangankan hanya urusan memutuskan kayak begitu. Nabi Muhammad itu ketika melihat sesuatu orang misalnya baik surga itu bisa neraka. Makanya di perang itu kan ada seorang sahabat yang semangat sekali perang. Lalu kemudian orang mengatakan semuanya jannah, syahid, jannah, dan wah mati syahid itu surga. Kata Rasulullah, la huwa finnar. Kata surga, dia itu neraka. Terlihat orang semua. Orang banyak bilang surga, tapi Nabi Muhammad malah bilang neraka. Realitanya kan dia berperang di jalan Allah, mati dalam terbunuh, banyak membunuh orang kafir. Kalau menurut kita itu surga, tapi bagi Nabi Muhammad di mana Allah, Nabi Muhammad itu diperlihatkan sesuatu oleh Allah, mana Allah. Akhirnya sahabat yang lain sempat menyaksikan, oh ya Rasulullah, Anda ini sholat, Anda ini benar. Kenapa kok bisa saya pastikan Anda ini benar? Karena memang dia tadi banyak membunuh orang kafir. Memang orang melihat ini ahli surga dan mati di medan perang. Berarti kan mati syahid. Tapi ternyata dia ini matinya bukan dibunuh oleh orang kafir, tetapi mati bunuh di karena tidak tahan menahan sekian banyak luka,
yang berada pada tubuhnya itu, kemudian dia menghabisi dirinya sendiri. Ya. Inilah yang menyebabkan Rasulullah mengatakan bahwasanya dia ini sebagai ahli neraka, meskipun pandangan orang umum dia ini ahli surga. Di zaman Nabi itu begitu. Makanya nanti dalam kisahnya surat At-Taubah itu kan seru-seru gitu ya. Sangat seru itu dalam surat At-Taubah. Orang-orang munafik bikin masalah, bikin problem, bikin ini enak kan? Karena ujung-ujungnya tetap Allah. Nabi Muhammad itu langsung urusannya sama Allah. Wa ayat tiga ayat hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan itu tidak pernah berdasarkan hawa nafsu, tetapi mesti langsung dari wahyu. Jadi kalau Rasulullah menyampaikan A, langsung saja diterima. Karena tak mungkin itu hawa nafsu, pasti apa? Wahyu. Cuman kadang-kadang kita sebagai umat ini sering terjebak karena salah memahami atau kurang jeli ketika memahami ayat-ayat Quran. Yang paling sering terjadi itu kalimat yang sembrono. Padahal kita ini umatnya. Nabi Muhammad itu sudah diposisikan oleh Allah dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad sungguh di atas budi pekerti yang agung. Sehebat apapun orang memiliki budi pekerti, itu di atasnya dia masih ada Rasulullah. Tahu ada fulan mengatakan Nabi Muhammad itu pernah keliru, yang benar itu Umar. Dalam dua kasus, bahwasanya Rasulullah itu pernah salah, yang benar itu apa? Umar. Itu saya sebenarnya perlu dipertanyakan, itu umatnya siapa kalau ngomongkan begitu? Mungkin jelas-jelas umatnya lebih Muhammad. Masalahnya apa? Masalahnya hanya dalam perang Badar. Itu kemudian Rasulullah SAW ketika perang Badar itu kemudian ada 70 orang yang ditawan. Ini kan kasus perang Badar itu perang pertama kali yang dimenangkan kaum muslimin berkat nusrah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya panjang itu. Wa ma rumaita id rumaita walakin Allah rama. Rasulullah mengeluarkan kesaktian itu nanti perang Badar. Jadi kalau jika nanti di medan perang nampak ada orang mengeluarkan kesaktian itu, jangan langsung dibilang itu ilmu dukun. Nabi Muhammad itu pernah pakai ilmu dukun, kira-kira gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu ngambil pasir, kemudian digenggam, lalu dibacain jampi-jampinya apa? Syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Lalu dilemparkan pasir itu, maka tidak ada butiran pasir yang dilempar oleh Nabi kecuali mengenai matanya orang kafir. Kan hebat ya, pasir yang dilempar itu musuh-musuh itu semuanya kelilipan. Tapi kan oleh Allah diingatkan, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Muhammad, waktu kamu tadi melempar itu bukan kamu yang melempar, tapi Allah saja yang melempar. Itu Rasulullah. Jadi selalu Allah terus ngomong, bicara pasti Allah, melempar sesuatu itu juga Allah. Karena yang membuat kena pasti Allah. Sehingga ketika perang akhirnya menang, ketika perang akhirnya menang, ada 70 orang yang ditawan. Kan ini baru pertama kali terjadi kasus. Lalu kemudian Rasulullah menanyakan, tawanan perang ini mau diapakan? Akhirnya di hasil musyawarah itu, pertama kali Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Sayyidina Umar mengatakan bunuh saja Rasulullah. Rasulullah masih diam, nyari pendapat yang lain. Sayyidina Umar kemudian bilang bunuh saja Rasulullah. Dari ujung-ujungnya Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan, Rasulullah gimana kalau jangan dibunuh, kemudian diambil tebusan. Akhirnya Rasulullah cocok sama yang mengambil tebusan. Tapi ternyata di Al-Quran itu kan kayak Nabi Muhammad yang disebutkan. Laula katabu min Allah sabaq wa lamastakum fima akhadtum adabun. Andai saja bukan karena kitab Allah yang berlalu dalam ilmunya Allah Muhammad dalam lauhul mahfuz sana, kamu ini bukan orang keren, bukan orang khusus. Mestinya tindakan kamu seperti itu, keputusan kamu seperti itu akan bisa mendatangkan adab yang pedih. Tapi karena pelakunya itu kan kamu, pelakunya itu Nabi Muhammad. Dalam lauhul mahfuz itu catatannya, pokoknya yang dilakukan Nabi Muhammad itu benar saja semua, benar saja semua. Itu hasil keputusan itu halal, baik, halal, baik.
halal thayyib. Benar terus Rasulullah ya. Karena Rasulullah itu selalu benar. Sama dengan ayat ini, ketika ada orang berbisik-bisik hal buruk pada Rasulullah, kita tahu ya. Karena memang ilmunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap bisik-bisik yang kita lakukan itu tidak akan mendatangkan kebaikan semuanya, kecuali isinya memerintahkan sedekah, memerintahkan hal yang ma'ruf, dan mendamaikan di antara manusia. Nah, itu baru benar. Ilmu amal bisadaqatin ma'rufin aw islahin bainan nas. Lalu kemudian orang yang melakukan hal itu wa may yaf'al dzalik, ternyata ada orang membincangkan sesuatu, membuat program, membuat wacana dan macam-macam, merencanakan sesuatu untuk isinya itu sedekah, amal ma'ruf, islah bainan nas, ibtiwa fardhatillah, murni orientasinya enggak ada lain kecuali hanya mengharap ridhonya Allah. Enggak tahu kemudian ada sekumpulan orang membuat program yang setiap hari meeting isinya apa? Sedekah. Kalau enggak sedekah isinya mesti amal ma'ruf. Kalau bukan amal ma'ruf dalam rangka mendamaikan setiap ada yang merugikan. Wah, kok program yang hebat kayak begini. Murni itu karena mengharap ridhonya Allah, tidak mengharap materi. Kalau ada seperti itu, ibtiwa billah fasawfa yu'tihi ajran 'azima. Orang yang seperti ini, kata Allah, akan saya beri pahala yang besar. Makanya bagus kalau kita masuk dalam sebuah organisasi, jangan sampai anti organisasi. Pak, saya mau gabung dalam sebuah organisasi. Isinya organisasinya apa? Amal ma'ruf, nahi munkar, islah mendamaikan manusia. Lalu kemudian isinya apa? Program apa? Sedekah. Wah, keren, infak sedekah, membawa sedekah ke sana kemari ke pulau-pulau, program masyarakat bagus kan? Sekali itu keren. Yang penting jangan sampai ada orientasi yang lain. Kadang orientasi yang lain itu yang bikin gagal pahala. Tapi kalau tujuannya murni karena mengharap ridho Allah, ternyata oleh Allah diberi pahala yang besar, lalu dikasih reward karena mau begitu, oleh Allah banyak ditolong. Intan surullah yang suruhku. Jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Tahu hidupnya dibikin tentram, dibikin nyaman, permasalahannya diselesaikan, problem hidupnya semuanya dituntaskan, rezekinya datang tempat juga. Itu namanya apa? Bagian daripada apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling inti adalah mendapatkan pahala yang besar. Karena itu yang akan kita abadi. Sementara yang tadi itu ya, itu bagian dari yang menguntungkan kita di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, sampai sini cukup. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah pada bulan depan kita akan lanjutkan kembali ayat 115 insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.